ya. Dan oke, kita mau cek hasilnya, dan kita cek ya dari telur dan kita cek dari perutnya ya. Kita perlu cek dari perutnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rel Pengalaman. Baik guys, untuk di video Rel Pengalaman kali ini kita mau bahas mengenai part 2, mengenai kenari yang ngelemak lagi. Baik, terima kasih untuk yang baru bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar ketika saya upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Oke, jadi ini adalah part yang kedua. Sebelumnya sudah saya upload di part yang pertama ya. Linknya sudah taruh di sini atau di deskripsi. Nah, kalian bisa cek dulu di part yang pertama di mana kondisi kenari ngelemak. Ya, tentunya kenari ini lebih tepatnya sudah saya obati ya dengan obat peluntur lemak ya. Setelah itu ketika sudah saya rawat, saya kondisikan mau saya kawinkan ya, itu ngelemak lagi. Ketika sudah saya kasih telur ya sama EF macam-macam, itu ngelemak lagi. Nah, baik, jadi ini adalah hasilnya ketika sudah saya rawat ya, saya dietkan lagi otomatis, terus saya jemur, saya mandikan ya, tapi tidak pakai obat. Kemarin obatnya pakai karnisol ya, tapi tidak pakai obat. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, di video kali ini kita mau cek hasilnya. Jadi bisa kalian lihat ya, ini adalah kenari seri hybrid ya. Ini kenarinya gampang sekali ngelemak ya gitu. Kita kasih pakan dikit aja itu udah mohon maaf, kita udah beri pakan agak banyak ya, aja nggak banyak dikit itu udah ngelemak ya. Apalagi ketika kita kasih telur, nah itu 1 minggu atau 3 hari lemaknya udah mulai muncul. Nah, ini yang bikin kita pusing nih. Jadi saya bikin video bagaimana cara untuk penanganannya, barangkali kalian yang lihat video ini mengalami kasus yang sama ya. Kenari hybrid ini ya sebelumnya itu tidak terlalu aktif, jadi dia tuh murung aja dan diem aja gitu ya. Apalagi di kesibukan saya memang kenari ini jarang sekali saya jemur karena memang kesibukan ya. Otomatis sekarang udah saya jemur, kondisinya udah mulai aktif dah ya. Dan oke, kita mau cek hasilnya, dan kita cek ya dari telur dan kita cek dari perutnya ya. Kita perlu cek dari perutnya seperti ini hasilnya setelah 1 minggu ya. Oke, jadi lemaknya udah mulai hilang ya, bagian perut di sini itu lemaknya udah mulai hilang setelah kita treatment 1 minggu. Oke, selanjutnya kita mau cek di bagian leher, itu biasanya ada tumpukan lemak juga ya guys ya. Di bagian leher seperti apa, kita mau cek dulu. Oke, lumayan lah ya, ini udah hilang, malah ini kenarinya lumayan kurus ya di situ. Oke, jadi kenari seperti ini adalah karakter ya. Tidak bisa kita pungkiri memang karakternya seperti ini. So, otomatis pakannya jangan terlalu banyak. Dan juga untuk EF-nya tetap kita kasih EF kecuali telur ya. Kalau telur itu kan mengandung protein. Jadi nggak baik ya. Jadi takutnya nanti malah ngelemak lagi ketika kita mau jodohkan atau kawinkan, nggak jadi lagi ya, karena lemaknya kambuh lagi. Solusinya memang ya, di video kemarin saya gunakan vitamin breeding. Vitamin breeding ini gunanya untuk mendokrak birahinya. Terserah kalian bisa gunakan apapun. Kalau saya di sini saya gunakan sebetulnya ini bukan vitamin breeding ya, cuman untuk penunjang aja karena memang untuk memaksimalkan. Ini saya pakai Biojana guys ya. Oke, pakai Biojana. Terus untuk perkembangannya bagaimana Biojana ini untuk proses breedingnya, memang ini menurut saya bukan vitamin breeding ya, dia tidak ada pendokrak birahi, jadi memang kondisinya masih birahinya masih belum ya, birahinya masih belum angkat. Soalnya karena betina ketika udah birahi itu biasanya udah nyobek tisu. Nah, di sini saya tes dengan tisu ya. Itu tisunya masih belum dirobek atau masih belum diangkat ke
sarangnya guys. Cuman dia sudah gelisah ya. Di fase pertama, fase pertama birahi dia udah gelisah sama pejantannya. Karena tiap harinya treatmentnya saya jemur, mandi, terus saya dempetkan dengan pejantan. Ya, otomatis pejantannya kan tiap hari bunyi guys ya. Jadi bisa memancing untuk birahinya. Cuman memang tidak begitu cepat ya. Kecuali kita pakai vitamin breeding seperti saya yang sebutkan kemarin itu WGO, Ferti Oil, Fertifit dan semacamnya, itu kan memang ada khasiat untuk meningkatkan birahi indukan. Nah, itu mungkin baik. Jadi saya review lagi di sini exercise-nya. Kenari betina yang berlemak ya. Satu memang treatment yang kemarin saya lakukan adalah takaran pakan bijiannya. Ya, takaran pakan bijiannya kita kurangi. Biasanya untuk takaran normalnya seberapa punya kalian, itu bisa kalian kurangi sedikit saja. Tapi tetap dikontrol. Jangan sampai kenarinya terlalu parah nanti malah akan nyilet ya. Ya, jangan sampai nyilet ya. Jadi tetap kita cek ya kondisinya, terus kita raba juga bagian dadanya apakah dia tuh nyilet ya gitu. Kalau punya saya memang ini sudah ekstrim ya, jadi dia tuh meskipun dikit aja ya itu aman. Terus EF-nya yang nomor 2 ini adalah EF-nya. EF-nya kita pakai sayuran saja, nggak usah pakai telur. Sayuran boleh seperti sawi putih, sawi pakcoy, ataupun gambas. Saya biasanya gunakan itu guys ya. Atau kalian mungkin ada rekomendasi lain bisa pakai yang sesuai atau yang memang mudah didapat di tempat kalian. Terus adalah vitamin breeding. Nah, ini adalah pengganti telurnya. Gunanya untuk apa? Jadi untuk meningkatkan birahi. Karena memang kondisinya kita tidak pakai telur ya. Jadi untuk pengganti si telurnya tadi. Oke. Terus yang keempat adalah mandi plus jemur. Nah, ini tetap ya, mandi plus jemur. Gunanya memang untuk menyehatkan. Jadi kalau untuk kenari ya yang dimandikan, maka itu kan bulunya akan basah ya. Dia tuh kan nanti akan mondar-mandir. Istilahnya itu olahraga lah ya sebetulnya. Seperti itu. Jadi ya bisa kita lihat alhasil setelah 1 minggu ya untuk perawatan sebelumnya itu saya rawat dengan 1 minggu, ternyata memang kondisinya lemaknya udah hilang ya. Oke, jadi kesimpulannya di sini meskipun kita nggak gunakan obat-obatan, obat peluntur lemak atau semacamnya, kita gunakan perawatan seperti ini ya. Ini adalah pola diet dan ini adalah pola diet ya, sama pola penaikan birahi di sini. Nah, ini adalah pola dietnya. Nah, ini adalah diet. Nah, ini untuk pola untuk reproduksi atau untuk pembirahiannya. Jadi satu treatment sekalian jalan. Jadi lemaknya luntur juga, otomatis untuk proses breedingnya untuk menaikkan birahinya juga bisa kita capai guys ya. Jadi kesimpulannya nggak perlu sebetulnya kita gunakan obat-obatannya. Oke, jadi seperti itu. Jadi ternyata memang tidak berpengaruh banyak bagaimana kita perawatan untuk pelunturan lemak itu menggunakan obat. Kita lakukan dengan seperti ini aja, itu udah cukup dan lumayan berhasil guys ya. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Mungkin kenari kalian juga mengalami kasus berlemak. Semoga lemaknya udah mulai luntur setelah nonton video ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.